Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas tentang latihan soal materi supply, demand, dan elastisitas. Ada 3 soal. Yang soal pertama adalah Anda diminta untuk membuat kurva permintaan dan penawaran untuk menggambarkan keseimbangan harga makanan tempe dan jumlah tempe yang dibeli dan dijual yang diakibatkan oleh pengaruh sebagai berikut. Pertama adalah pengaruh dari kenaikan harga tahu. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh dari kenaikan harga kedelai. Dan yang ketiga adalah pengaruh dari penurunan tingkat pendapatan. Kemudian soal yang kedua adalah berikut ini ada suatu persamaan kurva permintaan, yaitu jumlah output sama dengan 10 dikurangi dengan 2P dan tambah PS, ya. P adalah harga dari produk yang bersangkutan dan PS adalah harga dari barang substitusinya. Di sini dicontohkan misalnya harga substitusi adalah sebesar $2. Pertanyaannya yang pertama adalah, misalkan harga P adalah $1, berapakah nilai elastisitas harga permintaan dan berapakah nilai elastisitas silang harga permintaan? Yang berikutnya, pertanyaannya adalah, jika harga barang P naik menjadi $2, berapakah nilai elastisitas harga permintaan dan berapakah elastisitas silang harga permintaan? Soal ketiga, ada ini data dari pasar kompetitif tentang jumlah permintaan dan penawaran pada berbagai tingkat harga, ya. Pada harga $60, permintaannya 22 juta unit dan penawarannya 14 juta unit. Pada harga $80, permintaannya 20 juta unit, penawarannya 16 juta unit. Pada harga $100, permintaannya 18 juta unit dan penawarannya 18 juta unit. Pada harga $120, permintaannya 16 juta unit dan penawarannya 20 juta unit. Anda diminta pertama menghitung elastisitas harga permintaan ketika harganya $80 dan ketika harganya menjadi $100. Kemudian Anda juga diminta menghitung elastisitas harga penawaran ketika harganya $80 dan ketika harganya $100. Kemudian berapakah harga dan jumlah pada titik keseimbangan permintaan dan penawaran? Pertanyaan terakhir adalah, misalkan pemerintah menetapkan batas harga tertinggi sebesar $80, apakah akan menimbulkan surplus atau shortage? Berapakah besarnya? Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Untuk soal pertama, pengaruh kenaikan harga tahu terhadap keseimbangan pasar tempe. Ingat ya, ini adalah kita diminta menggambarkan keseimbangan di pasar makanan tempe. Jadi kurva ini menggambarkan hubungan antara harga tempe dengan jumlah tempe, ya. Ketika harga tahu itu naik, ya, tahu adalah barang substitusi dari tempe. Kalau harga tahu naik, maka orang cenderung membeli barang penggantinya, yaitu tempe. Akibat kenaikan harga tahu, maka sekarang permintaan tempe menjadi meningkat. Akibatnya sekarang kurva permintaan tempe bergeser ke kanan, ya. Akibatnya keseimbangan semula, ya, mengakibatkan pada keseimbangan yang baru harga tempe itu naik dan jumlah permintaan tempenya meningkat. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau terjadi kenaikan harga kedelai, ya. Harga kedelai adalah bahan baku pembuatan tempe. Kalau harga bahan bakunya naik, maka produksi tempe menjadi berkurang. Akibatnya suplainya turun, kurva penawaran bergeser ke kiri, ya. Pada keseimbangan yang baru sekarang, harga tempe menjadi naik dan jumlah produksi tempenya menjadi berkurang. Yang berikutnya adalah bagaimana pengaruh turunnya pendapatan terhadap keseimbangan pasar tempe. Kalau pendapatan konsumen turun, ya,
maka biasanya konsumsinya juga turun, permintaannya turun. Akibatnya sekarang kurva permintaan bergeser ke kiri. Pada keseimbangan yang baru, harga tempe menjadi turun dan permintaan jumlahnya juga berkurang. Ya, ini adalah penyelesaian soal nomor 1. Yang berikutnya adalah penyelesaian soal nomor 2. Ya, diketahui persamaan ini. Ya, nah, kalau misalnya harga barang tersebut itu adalah $1 dan harga barang penggantinya adalah $2, maka nilai elastisitas harga permintaan adalah kita menggunakan harga itu, ya. Harga $1 kita masukkan ke dalam persamaan kurva permintaan, ya, maka diketahui jumlah outputnya sebesar 10. Maka elastisitas permintaannya adalah sesuai rumus, ya, P dibagi Q dikalikan dengan perubahan jumlah dibagi dengan perubahan harga. Maka di sini harga barang yang bersangkutan, ya, 1, kemudian pada jumlah outputnya adalah 10 dikalikan dengan perubahan dari jumlahnya, ya. 10 dikurangi dengan 12 dan kemudian perubahan harganya, ya, harga semula 1, ya, awalnya adalah 0 sehingga nilainya adalah 0,2. Kalau kita menghitung elastisitas harga silangnya, maka di sini adalah yang dihitung, yang dipakai adalah nilai harga silangnya, ya. Nilai harga silangnya adalah $2, ya, dibagi dengan outputnya, jumlahnya adalah sebanyak 10, kemudian dikalikan dengan perubahan jumlah dibagi dengan perubahan harga silangnya, ya. Di sini perubahan jumlahnya itu adalah 2, ya. Kemudian perubahan jumlahnya adalah 10 kurangi 12 dan perubahan jumlah harganya adalah 2 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 0,2. Yang berikutnya adalah kalau harga barang P naik menjadi $2, berapakah elastisitas harga permintaan dan elastisitas silangnya, ya. Ketika harga barang tersebut naik menjadi $2, maka sekarang jumlahnya naik menjadi berubah menjadi 8, ya. Maka sekarang elastisitas harganya adalah dengan rumus yang sama, ya. Kita memperoleh harga yang baru sekarang adalah 2, kemudian outputnya jumlahnya itu adalah 8, 2/8 dikalikan dengan delta jumlahnya yaitu 8 dikurangi 10, ya, semula 10. Nah, kemudian perubahan harganya adalah 2 dikurangi 1, maka hasilnya adalah setengah. Kalau elastisitas silang artinya ini adalah harga dari barang substitusinya, ya, dibagi dengan jumlahnya, ya, 2 dibagi dengan 8 dikalikan dengan perubahan jumlah dibagi dengan perubahan harga barang penggantinya, ya. 8 minus 10 untuk jumlahnya, untuk perubahan harganya adalah 2 kurangi 0, maka hasilnya adalah 1/4. Kemudian yang berikutnya adalah soal yang berikutnya, kita diminta menghitung elastisitas harga permintaan, ya, ketika harga $80 dan ketika harga $100, ya, sesuai dengan tabel, ya. Kita lihat kembali tabelnya tadi. Persamaan elastisitas harga, ya, rumusnya seperti ini, ya, elastisitas permintaan harga dibagi dengan jumlah dikalikan dengan perubahan jumlah dibagi dengan perubahan harganya. Jadi ketika harganya naik, ya, $20, ya, dari 80 ke 100 adalah selisihnya $20, ya, maka jumlahnya turun, ya. Kalau sesuai di tabel, ketika harganya naik, ya, itu permintaannya turun. Maka di sini persamaan ini menjadi minus 2, ya, perubahan jumlahnya itu adalah minus 2 dalam jutaan,
kemudian kenaikan perubahan harganya adalah 20, maka kita mendapatkan angka minus 0,1. Maka perhitungan elastisitas harga ketika harganya 80 dolar itu adalah sama dengan rumus ini, ya. Harga dibagi dengan jumlah awal, ya. Harga semula itu adalah 80, ya. Kemudian jumlahnya, ya, jumlah permintaannya itu adalah 20, ya, dikalikan dengan 0,1. Maka di sini kita memperoleh elastisitas sebesar 0,4. Ya. Kemudian untuk ketika harga permintaannya sebesar 100, ya, maka di sini adalah harga adalah 100, ya. Kemudian jumlah outputnya itu adalah 18, ya, 18 juta, gitu ya, dalam jutaan ini. Kemudian dikalikan dengan angka yang sudah kita peroleh tadi 0,1, maka di sini sekarang elastisitasnya adalah sebesar 0,56. Ya, kita ambil absolutnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau dari sisi penawaran, maka kita lihat di tabel adalah bagian penawaran ketika harga 80 dan ketika harga 100, ya. Dengan rumus yang sama. Kemudian sekarang kita lihat, ya, ketika dari harga 80 ke 100 terdapat selisih sebesar 20 dolar. Kemudian dalam tabel, ya, ketika harga naik terdapat perubahan jumlah sebanyak 2 juta. Maka di sini kita masukkan ke persamaan ini untuk memperoleh angka ini dulu. Kita mendapatkan selisih perubahan jumlah 2 dibagi dengan perubahan harga 20, maka kita memperoleh angka 0,1. Ya. Kemudian untuk menghitung elastisitas harga penawaran ketika harganya itu adalah 80 dolar, maka di sini adalah kita menggunakan rumus ini, ya. Harga semula, ya, dibagi dengan jumlah semula, ya. Harga semula 80, kemudian jumlah semula adalah 16 juta, ini dalam jutaan, kemudian dikalikan dengan angka yang sudah kita peroleh tadi 0,1, hasilnya adalah 0,5. Kemudian kalau ketika harganya menjadi 100 dolar, maka elastisitas penawarannya adalah menjadi yang semula, ya, harga semula 100, kemudian jumlah semula adalah 18, dikalikan dengan 0,1, maka elastisitasnya adalah 0,56. Yang berikutnya adalah pertanyaan berapakah harga dan jumlah pada titik keseimbangan. Berdasarkan data tabel, titik keseimbangan adalah pada saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu pada saat harga sebesar 100 dolar, maka jumlahnya adalah sama sebesar 18 juta unit. Yang pertanyaan terakhir adalah, misalkan pemerintah menetapkan batas harga tertinggi sebesar 80 dolar, apakah akan menimbulkan surplus atau shortage dan berapakah besarnya? Ya. Nah, kembali kita melihat data di dalam tabel, ya. Kalau harga pada keseimbangan itu adalah sebesar 100 dolar, ya, itu adalah lebih rendah karena pemerintah menetapkan 80 dolar, sedangkan harga keseimbangan 100 dolar. Maka di dalam keseimbangan perekonomian akan terjadi yang namanya shortage, yaitu akibat harga lebih rendah dari keseimbangan, maka sekarang permintaan meningkat menjadi sebesar 20 juta dan penawaran hanya 16 juta sehingga terdapat kekurangan atau shortage sebesar 4 juta. Ya, demikianlah pembahasan materi latihan kita. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.